Baik, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milayadianto Putra akan merepresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pemasaran Politik. Di sini saya akan menganalisis Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang gagal menembus parliamentary threshold 4% ya pada pemilu 2024. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya PSI ini adalah partai yang membranding diri sebagai partai anak muda dibentuk pada 2014 oleh Grace Natalis dan kawan-kawan gitu, untuk bagaimana mengakomodir eh, pengaruh-pengaruh aspirasi-aspirasi anak muda. Nah, oleh sebab itu Partai Solidaritas Indonesia membranding diri sebagai partai anak muda yang kritis, yang penuh dengan gagasan dan juga penuh dengan semangat seperti itu. Tapi pada pemilu 2024 ini gagal menembus ambang batas parlemen, di mana ambang batasnya adalah 4% dan PSI mendapat suara 2,81%. Kemudian ide dan gagasan yang ditawarkan oleh PSI sebenarnya sudah baik ya, mengenai komitmen tentang anti korupsi seperti itu. Kemudian UU perampasan aset, ya ini sebagai targetnya adalah pemilih idealis dan juga kritis. Kemudian ada jaringan pengamanan sosial seperti itu, ada BPJS kesehatan, jaminan kesehatan universal, ya ini memiliki target adalah masyarakat kelas bawah yang sering tergenggam oleh isu makro, ya seperti itu. Kemudian akses pendidikan yang sangat penting adalah program ini adalah kuliah gratis ataupun untuk semua gitu kan, dimana targetnya di sini harapannya adalah Gen Z dan juga kekeluargaan kelas pekerja ya itu. Kemudian advokasi pluralisme. Nah, ini program yang memang menyasar pada keberagaman, kesetaraan gender, menolak perda diskriminatif ya, advokasi rumah ibadah. Nah, ini memiliki target yaitu kelompok minoritas ya. Selanjutnya adalah politik keberlanjutan. Program Jokowisme absolut ya, seperti mendukung penuh hilirisasi industri dan ibu kota negara Nusantara, yaitu IKN ya. Targetnya adalah pemilih loyalitas dari presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi ya, yaitu pragmatisme. Nah, ini ide-ide gagasan yang ditawarkan oleh PSI pada pemilu 2024 ya. Exit strateginya adalah tawaran kebijakan berayun tajam ya, kalau kita lihat antara menjaga fondasi progresif partai dan juga manuver politik dinasti. Nah, ini menyebabkan pudarnya fokus utama kampanye ya. Kemudian rebranding instan menciptakan bias ya dalam multi positioning dan juga krisis identitas inti, di mana dengan perubahan struktural di 2023 yaitu naiknya Kaisang ya sebagai ketum baru. Ini juga memulai pergeseran rebranding ya, di mana 2019 itu identitasnya adalah idealis, pragmatis, kemudian pluralis, dengan anti korupsi ya, kemudian partai anak muda yang berprinsip butuh secara bertumbuh secara organik. Nah, ini perbandingan terbalik pada era 2024, di mana lebih identitas partainya lebih santai, kesual, anak muda, tegak lurus pada Jokowi ya, penjaga gawang Jokowi ada yang mengadali Jokowi efek gitu kan. Kemudian kepemimpinannya instan ya, Kaisang diangkat sebagai ketum partai. Nah, di sini kita lihat ada uh, tarik ulur ya, tarik menarik uh, positioning ya, di mana ingin terlihat smart, kasual dan inklusif, anti anti ribet. Di sisi lain juga bertindak sebagai
kendaraan politik dinasti. Ini, di mana upaya mengkonversi loyalitas Jokowi justru mengorbankan basis pemilih otentik partai yang sudah dulu sudah dipilih seperti itu. Kemudian eh, ada 4 faktor utama kegagalan PSI menembus ambang batas parlemen. Yang pertama itu kanibalisme suara partai besar ya, dimana kita tahu kalau narasi tegak lurus Jokowi ini justru menguntungkan partai benar besar sebenarnya, ada Gerindra dan Golkar. Pemilih rasional ini kan lebih memilih partai yang stabil ketimbang mengambil partai yang beresiko suara hangus di partai kecil ya, seperti PSI. Kemudian yang kedua, krisis otentitas ya, di mana kepercayaan, trust isu, basis terdidik ya. Kalau kita lihat pemilih dari basis menengah ke atas itu kan prinsip awal PSI ya, yaitu anti politik dinasti, tapi manuver pengangkatan Kaisang menjadi bumerang juga seperti itu kan. Kemudian yang ketiga, lemahnya infrastruktur akar rumput. Ini sangat penting sekali akar rumput, di mana eh, kendaraan politik di bawah itu kan, di basis-basis door to door di desa, terutama di Pulau Jawa ya, ini gagal di bersaing seperti itu kan, terlalu bergantung pada serangan udara di medsos ataupun media baliho. Kemudian yang keempat, polarisasi isu ya, terlalu curug, di mana isu anti toleran intoleran seperti itu kan terlalu agresif, menciptakan blokade psikologi di daerah non urban. Ini kan juga mempengaruhi pada prospeksi politik berbasis agama mayoritas. Di beberapa daerah itu sangat berpengaruh juga seperti itu. Nah, kemudian strategi ya, strategi pemilu mendatang ya, mungkin 2029 ke depan, yaitu langkah pertama repositioning. Repositioning ini penting ya, di mana harus fokus berhenti pada mengekor figur ya, definisi ulang sebagai partai yang progresif dan teknokratis ya. Isunya dapat dibangun ya, ya ekonomi masa depan, keadilan upah, jit ekonomi, seperti ojol, perumahan murah untuk Gen Z dan milenial gitu kan, affordable, kemudian hosting milenial, krisis iklim. Ini sangat penting. Kemudian statement kuasual ekspansi urban, ya kan? Di mana merambah kota tier 2 dan tier 3, tidak hanya kota-kota besar ya, di mana kita harus mereka harus meninggalkan bahasa elitis anak muda di Jakarta gitu kan, gunakan bahasa pop lokal, komedi bahasa daerah di TikTok untuk mengikis kesan eksklusif dari Borjus itu kan. Kemudian selanjutnya adalah ketiga adalah micro targeting, otonomi daerah di mana destinasi narasi untuk caleg lokal ya. Jadi taktiknya beri kebebasan kampanye berbasis isu real daerah. Misalkan kelangkaan pupuk, pertanian, kuota solar, nelayan, tanpa membangun citra muda dan bersih. Nah ini kan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat gitu, yang memang berhubungan dengan masyarakat. Kemudian langkah keempat, serangan darat ya, organik, ya, akar rumput, di mana ubah strategi dari baliho pasif menjadi komunikasi marketing, ya, di mana bangun brand loyalty nyata melalui ruang publik kreatif, advokasi hukum gratis untuk warga miskin, dan pelatihan literasi digital daerah. Jadi seperti itu. Kalau kita melihat PSI harus membangun jejaring dari bawah ya. Dari angka rumput, mulai dari RT, terus RW, kemudian dusun, desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan juga nasional. Nah, ini akan berpengaruh kepada suara PSI ke depannya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.